Bismillahirrahmanirrahim. Karena rahim itu konteks akhirat, rahman itu konteks dunia. Dan rahmat Allah ketika disebut dengan rahman itu luas, mencakup semua hamba tanpa kecuali. Artinya dengan rahmannya Allah, Allah menginginkan, hei, baik yang sekarang beriman, tambah kuatkan imannya. Yang kafir, yang ingkar, yang bermaksiat, bahkan yang munafik, aku tidak menginginkan kalian semua wafat dalam keadaan menentang aku, kata Allah. Maka Allah berikan kesempatan sampai nyawanya di kerongkongan sebelum dia wafat. Ya, karena itu mohon maaf, saya kadang-kadang tak mampu mengungkapkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita, saking dalamnya. Bahkan kalaupun sudah menghitam maksiatnya, itu masih diberi kesempatan dengan rahmat Allah yang sangat tinggi untuk bertobat. Sampai turun kan Quran surah 39 itu, Az-Zumar ayat 53. Itu diminta oleh Allah, langsung diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diviralkan kepada semua umatnya. Qul, viralkan Muhammad SAW. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Rahmatnya dulu yang disebutkan. Viralkan Muhammad SAW bahwa aku memanggil semua hambaku yang bermaksiat, yang dosanya sudah menghitam, yang kadang memvonis diri mungkin gak masih diampuni, yang terkadang memvonis diri, ya saya sudah banyak maksiatnya, kayaknya gak mungkin diampuni oleh Tuhan. Kata Allah, katakan pada mereka, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum berbicara tentang ampunan, itu sifat rahmannya dulu yang disampaikan. Karena itu ketika kita akan memanggil pun, itu setelah kalimat Allah, Allah katakan Rahman, sebut namanya Rahman, ya Rahman. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 110 ya. Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Kata Allah, sebut nama Allah. Kalaupun kau merasa berat menyebut itu karena merasa banyak maksiat, kadang kalau orang sudah banyak maksiat, dia menyebut Allah susah kan ya. Ada rasa berat itu, sungkan, malu, takut. Kata Allah, hei, kalaupun berat melakukannya, ingat rahmatku, sebut ya Rahman ya. Itu yang dilakukan oleh Abu Nuwas itu. Pernah dengar Abu Nuwas ya? Ya, bukan Abu Nawas, sebetulnya Nuwas asalnya itu ya. Yang saat hidupnya banyak mabuk-mabukan, banyak berbuat maksiat, tapi cerdas, jenius, pintar, bahkan pandai bikin puisi, bikin syair ya. Ya, tapi tahukah itu hidup sezaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu hidup sezaman ya. Tahukah anda, ada yang menyebutkan Abu Nuwas, ada yang menyebutkan penyair yang lainnya, tapi kisahnya serupa ya, kisahnya serupa. Tapi di akhir hidupnya, saat disampaikan pada Al-Imam Syafi'i bahwa si fulan telah meninggal dunia, beliau nggak mau menyolatkan ya, karena tahu kehidupannya bagaimana. Tapi setelah yang memandikan beliau itu menemukan di bawah bantalnya ada syair, dan syairnya indah sekali. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, aku memang terlihat dari kalangan banyak hamba-Mu kayaknya tidak layak untuk menerima bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun gak kuat kalau harus masuk ke neraka jahanam. Ini luar biasa ya. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus, tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah, karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Itu saat mendengar syair itu disampaikan dan dibaca, maka beliau kemudian ya langsung menyusul ke tempat ya dimakamkan itu. Dan ada yang menyebut riwayat masih akan disolatkan, kemudian disolatkan, tapi menyebutkan dan sudah dimakamkan lalu mendoakan. Itulah kisah seseorang yang terlihat banyak berbuat maksiat, tapi ternyata di ujung hidupnya husnul khatimah. Ya, ini yang mendasari saya nggak bisa vonis orang gitu. Ya, di dalam pandangan saya siapapun punya hak untuk soleh. Ya, seberat apapun dia pernah berbuat salah, seberat apapun dia pernah bermaksiat, bagi saya dia punya kesempatan untuk jadi orang taat sepanjang dia masih berkehidupan. Itu yang menjadikan saya selalu berbagi dengan teman-teman, doakan. Jangan banyak dicela, tapi kita doakan. Minimal dengan doa itu
menembus relung hatinya yang paling dalam dan membimbing dia untuk berubah menjadi lebih baik. Dan boleh jadi ketika lebih baik, mungkin kesolehannya lebih tinggi dibandingkan